Baik, bertemu lagi di Aurora News TV. Kita akan cakap-cakap Medan lagi nih. Cakap Medan lagi. Masih bersama saya Denny Batubara. Pasti kangen lah kita cakap Medan kan? Iya. Kalau di sini kan lu gua. Masih dengan saya Denny Batubara dan Ken Putra Soid. Nah, kalau kemarin kan kita bahas tali air ya kan. Nah, kalau sekarang kita bahas yang ringan-ringan lah. Ya, ringan. Nah, karena kita ini Kan terlalu berat ya. ya Hidup sudah berat. hidup sudah berat. Nah, karena kita ini berdua merantau ke Jakarta. Ya. Nah, jadi kali ini kita akan bahas tentang culture shock orang-orang Medan atau kita pada saat pertama kali ke Jakarta. Kau tahu berapa ke Jakarta? Perjalanan hidup lainnya. Iya. Aku 2008. 2008, berarti Iya. beda 2 tahun kita. Ya. Pindahnya itu ya, walaupun Iya. pernah sebelumnya gitu kan. Iya. Tapi Aku pindah 2000. kerjanya 2008. Nah, aku 2006 ke Jakarta. Nah, aku dulu ya. Iyalah. Gimana dulu kisahnya? Aku itu yang pertama-tama kali yang bikin aku stres di Jakarta ini banjir. Jadi pas aku masuk ke Jakarta itu kan akhir tahun 2006. Akhir tahun 2006 itu kira-kira 1 bulan di Jakarta banjir besar. Tahun 2006 itu ya? 2007. Oh, 2007. Pas Imlek 2007 banjir besar. Nah, itu makanya sampai mesin cetak di Indonesia pun katanya terendam itu. Bukan itu tuh Itu kasusnya. bukan, itu yang sesudahnya itu. Masih sudah itu. Kan dia 5 tahunan, ya kan? Nah 2007 itu dulu. Karena di Medan nggak ada pengalaman kena banjir. Paling sungai dia. Jadi aku pulang dari kantor dari Metro TV, pulang jam 12 malam, sampai di Karangtengah itu udah orang semua, nggak bisa nyebrang. Nah karena aku tengok orang banyak yang nekat nerobos banjir, aku pun nerobos sampai di Naik apa nih? naik kereta, naik motor. Naik Iya. motor ya. Biasanya naik kereta lah ya. Nah. Kereta. Aku terobos, mati di tengah jalan itu mati. Dorong lah. Terus udah sampai seberang, ada yang nawarin, Pak, saya bantu dorong katanya. Iya aku bilang. Oh, tapi bayar ya katanya gitu. Gitu. Oh Mbak, aku bilang di Jakarta ini tolong orang pun mesti bayar tuh gitu. Itu ngeri itu. Kena berapa waktu itu? Nggak jadi, Oke. nggak jadi. Kayaknya dorong sendiri. Iya. Nah terus sampai di sini kan itu kan di Karangtengah. Dorong sampai di Cileru Indah banjir lagi. Ada banjir juga di situ. Cuman karena motornya keretanya udah mati, lanjut dorong lagi. Nah itu Jim itu motornya itu. Jim hampir bisa beli kereta bekas biaya untuk ini Untuk perbaikinya. untuk perbaikinya. Ternyata orang-orang yang aku lihat nyebrang itu ternyata mereka udah nyiapin plastik ternyata di keretanya. Jadi pas nyebrang itu dia tutup Knalpotnya. knalpotnya. Kalau aku enggak. Jadi pas di bengkel, pas ku tengok di bengkel itu udah kayak susu ininya itu, olinya itu udah campur air di situ. Itulah salah satu culture shock di Jakarta Di ini. Jakarta ya. Sama susah ngapalin jalan. Seneng banyak jalan. Ah ini kalau Iya. soal jalan justru aku mau cerita itu nanti. Iya, susah ngapalin jalan, terus susah ngapalin nomor-nomor trek bus. Kan waktu pertama-tama ke Jakarta kan masih jalan kaki, Iya. masih jalan kaki, masih mengandalkan bus, belum ada Grab, belum ada ini kan, naik taksi mahal. Ah, mana mungkin sanggup. Habislah gajinya. Iya, aku rumah jauh, rumah Tangerang kan, Tapi kan ya. masih enak kan kau ini langsung produser ya kan? Iya, Aku masih Jakarta caret jadi calon reporter. iya. Aku masuk Jakarta tuh nggak ke lapangan lagi, Nggak ke lapangan jadi lagi. cuma dari rumah ke kantor. Kalau gimana? Kalau aku ke lapangan, nah disitulah culture shocknya itu bagaimana meliput. Udah kau liput gitu. Waktu itu ada kereta aku pinjam kereta kawan ya kan? Pinjam lah kereta biar liputan. Karena kalau bayar ojeknya waktu itu kan belum ada ojek online. Ya. Masih ojek itulah opang misalnya, ojek pangkalan kan. Nggak mungkin terbayar kan. Sekali naik nanti berapa? Bisa 20.000, 40.000 kan? Iya. Nggak mungkin. Pinjam Menyebut kawan. makan ya kan? Pinjam lah kereta kawan ya kan. Kulihat lah jalan ini.
luas sekali lah jalan ini. Kemana aku nanti gitu. Belum ada Google Map. Iya. Waktu itu belum ada. Yang ada itu peta itulah. Belilah peta Aku dari waktu itu Gramedia. tiap kali salah jalan, aku telepon teman itu. Si Emil itu telepon itu. Mana, kau di mana? Sini nih. Kau tinggal lurus itu katanya gitu. Tiap salah jalan. Karena kalau kita kelewatan mau terbalik, kelewatan udah jauh nih ininya. Nah, itulah masalahnya waktu itu, karena aku punya kawan waktu itu. Kawan kuliah di Medan. Dia orang Jakarta tapi kuliah di Medan. Ketemulah aku di sini. Nah, aku dikenalkan jalan panjang. Jalan panjang karena dia rumahnya dia di Tanjung Barat. Nah, jadi dalam pikiranku semua jalan itu lewat jalan panjang lah kan gitu kan. Liputan ke Tamrin pun pergi lewat jalan panjang. Nah, karena itu yang saya tahu. Nah, itulah yang menjadi apa namanya, ya tantangan terberat ketika itu. Bagaimana menghadapi jalan ini. Kalau kita naik bis ya nggak keburu pergi liputan kan. Nah, ya beberapa kali kesasar. Suatu ketika pernah juga, nah ikutin aja bis itu, nanti ada bis ini pesekian. Nah itu pulang tuh nanti ke Kedoya katanya kan. Nah, awak ikutilah. Rupanya dia ke jomblo karena mau pulang dia. Nah yang kayak gitu kejadian juga. Bukan hanya cerita. Aku kan waktu yang kayak gitu, waktu sebelum menetap di Jakarta, kan sering juga misalnya BKO. BKO ya. Sebulan 2 bulan di Jakarta. Itu waktu itu patokanku cuma Citraland pokoknya. Pokoknya kemanapun aku liputan, kan waktu itu masih liputan kan. Kemanapun liputan, pulangnya harus ke Citraland. Karena di Citraland ada angkot ke arah ini kan, ke Kedoya. Iya, angkot KWK. Iya, KWK ya. Warna merah. Nah, pokoknya kemanapun, pokoknya cari bus yang arah Grogol gitu waktu itu. Memang itu culture shocknya pas baru ke Jakarta. Nah pas kami kalau di rumah, pas baru nyampe itu, pas lagi peralihan dari minyak tanah ke gas. Gak ada jual minyak tanah di Tangerang ini waktu itu. Itu sampai itu tabung melon itu katanya dulu ya. Iya, dan itu waktu itu masih dijatah. Belum bisa kita beli. Itu nyari minyak tanah, itu keliling-keliling satu Tangerang ini aku keliling-keliling, nggak dapat minyak tanah. Akhirnya mau nggak mau beli kompor gas. Padahal waktu itu di Medan kita belum pakai kompor gas. Di Medan belum terbiasa gitu kan. Terbiasa 2006 itu belum. Orang-orang masih takut dia pakai kompor gas. Iya, masih kompor minyak lah kan. Nah satu lagi yang culture shock kami di Jakarta ini, anak kan waktu itu TK. Karena di Medan TK, di sini pun sekolah TK di sini. Nah pas kenaikan kelas, pas naik kelas dari TKA ke TKB, pikir kami ke TK itu ya kan. Cek sekolah lain ceritanya ya? Enggak, masih hari terakhirnya bagi raport istilahnya. Pikir kami ke situ. Ternyata di sini setiap orang tua murid itu bawa oleh-oleh untuk gurunya. Kayak guru TK ini. Iya, kami nggak tahu. Begitu lihat satu masuk bawa, ya kan masuk bawa. Kami nggak ada. Tanya, oh di sini harus bawa. Bukan amplop ya, bukan ya? Bukan amplop, barang. Ada yang bawa macam-macam lah orang itu. Akhirnya kami pergi lah sama istri itu ke mall terdekat. Carilah, dapatlah jilbab, ya kan, bungkus baru bawa ke situ. Aku bilang, kalau di kampung malu guru ini apa dikasih kayak gini gitu kan? Iya, di sini malah ini ya, diharapkan ya. Di sini malah orang tuanya yang ini. Dan di sini kan semua wisuda ya, TK wisuda, iya. SMP wisuda, iya. SMA wisuda. Iya. Bukan hanya kalau di sana kan TK aja yang wisuda kan. Iya. Kalau di Medan ibaratnya kan sama yang kuliah. Nah, kalau kuliah wisuda kan. Kalau di sini SMP juga wisuda, SMA wisuda, SD wisuda. Banyak lah yang tapi yang ini yang membuat saya juga ini masuk Jakarta itu ya, kalau di Medan kan biasa kita traktir dulu gitu kan, atau kita traktir kawan ya kan. Kalau di sini kita traktir kawan pun nggak bisa ya kan, mikir kan kalau dibayarin tersinggung dia kan. Ini juga kan beda dengan kebiasaan kita di sana kan. Oh di sini kan kita berani,
bayarkan dulu, gitu kan. Kalau di Atau sini- kita juga kita bayar kan, Iya. bisa kita bayar kawan. Kalau di sini kita bayar pun nggak mau dia. Iya. Kecuali udah dekat kali ya. Udah dekat kali. Biasanya sama kita juga, asal Medan juga. Iya. Kalau di sini susah juga kalau kuliah tuh. Yang ini tetap aja nggak mau ya. Tersinggung deh kalau dibayarin. Iya, nggak mau dia. Nggak tahu saya motivasinya juga nggak tahu juga. Beda ya kalau misalnya teman kita dari NTT, Papua mau mereka. Atau mungkin gini. Nah, itu aku juga baru tahu ini di sini. Ternyata di sini itu kalau misalnya ada undangan sunat atau undangan pesta atau ternyata kalau kita datang ngasih amplop itu dicatat sama orang itu dicatat untuk dibalas nanti kalau kita ada acara juga. Gitu pula ya. di sini. Padahal kita kan ikhlas-ikhlas aja. Aku Gitu. juga baru tahu itu. Yang orang-orang Betawi katanya begitu. Jadi kalau misalnya ada kita datang ke hajatan dia yang dia undang, nanti kita kasih berapa, itu dia catat. Biar nanti waktu kita ada ngundang dia, dia kasih yang kita kasih itu juga gitu. Jadi mungkin di situ tuh kalau dia terima kontrak terima makan dia takut dia juga harus balas gitu mungkin. Padahal kita biasa aja di sana kan. Iya. Kalau di sana mah cincai aja lah. Cincai. Kan? Kalau lagi dia ada dia, kalau lagi dia ada Makanya kita. istilah kawan susah, walaupun Iya. susah. Teman seneng, aku senang ya kan. Tapi Iya. kawan silap, aku masuk kan gitu. Banyak sebenarnya itu yang apa namanya itu yang bikin kita terkejut-terkejut pas pertama-tama ke Jakarta. Iya benar. Nah termasuk aku itu yang oma-oma harus lari-lari ngejar bus gitu. Aku pas awal-awal Atau kereta kan? iya. Kereta api maksudnya ya. Oh. Saya kan kereta motor ya. Oh enggak, kalau kereta api kalau Kereta ini juga lari-lari juga. Iya lari-lari kayak di Sleepy gitu. Busnya udah jalan dia masih lari naik apa tuh. Aku pikir kok gini kali di Jakarta gitu. Kalau di Padahal masih banyak lagi bis lagi. yang kalau di berikutnya. Medan kan ibaratnya stop dulu busnya itu baru ini kan. Kalau di sini sambil jalan sambil dikejar lari-lari, gila aku bilang ke Jakarta ini. Apa saking banyaknya orang gitu kalau gitu. Nah terus di sini kalau mau nyebrang jalan Iya. susah kali di sini nggak ada yang mau berhenti. Kalau mau nyebrang jalan, pas waktu itu lagi rame-rame kami kan mau nyebrang jalan, nggak bisa. Terus kata teman sebelah, kalau kau tunggu ada yang berhenti nggak bakal ada yang berhenti itu. Katanya. Terus ya lewat aja katanya. Gitu. Padahal kita takut kan. Benar, saya juga pengalaman juga Gitu seperti ternyata. itu. Waktu itu kan ada mobil teman. Kalau lu yang terpisah, baiklah. Aku ini kan karena belum jalan-jalan, Kita Iya. nunggu juga. nunggu juga kan. Udah lewat aja. Nanti kan ada sana. Enggak, nanti dia berhenti Iya, tuh katanya. gitu.